Di tempat ini kami menikmati hadirat Tuhan yang kudus. Kami mengucap syukur ya Bapa. Inilah pujian kami, ini syukur kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali para ladies. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari bersama membawa syukur, membawa pujian yang terbaik kepada Tuhan. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Bersama kita mau katakan, meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Syukur kami Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Mari bersama nyatakan iman, percaya kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, tetapkan hati untuk percaya. Ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, nyatakan kepada Tuhan, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Setia. Lebih lagi bersyukur kita mau katakan kepada Tuhan. Haleluya. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam
Yesus setia. Dia Tuhan Yesus yang setia, selalu ada menyertai kita. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kami, sehingga kami sadar bahwa sampai dengan detik ini, kami ada, kami sehat, semua karena penyertaan daripada Engkau Tuhan. Kami mau tenangkan hati kami, pikiran kami Tuhan. Kami mau bawa hidup kami di hadapan-Mu Bapa, karena kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau berbicara kepada setiap kami Tuhan, supaya kami boleh mempersiapkan hati kami dengan baik, sehingga bukan hanya suasana Natal kami sambut dengan kelahiran-Mu Tuhan, tetapi biarlah hati kami pun Tuhan, boleh kami bukakan dan kami persiapkan, sehingga biarlah suasana Natal ini, hari di mana kami menyambut kelahiran-Mu Tuhan, kami merayakan itu Tuhan, bukan hanya sebagai formalitas kami sebagai orang Kristen, tetapi kami boleh mempersiapkan hati kami, supaya Tuhan pun juga boleh lahir di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah kepada setiap kami, biarlah hikmat dan pengetahuan yang benar Tuhan karuniakan kepada kami, supaya setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar, itu boleh mengubahkan setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, shalom. Baik ladies yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya beri tema palungan kasih. Ladies yang terkasih, berbicara tentang palungan, mungkin kita semua sudah pernah mendengar dan mengetahui bahwa palungan itu adalah tempat makanan hewan yang terbuat dari batu atau kayu. Pada zaman abad Palestina abad yang pertama, di situ seorang profesor teolog bernama Kenneth Bailey, dia mengatakan bahwa palungan ini biasanya berbentuk seperti cekungan yang diletakkan di tanah atau yang juga dibuat di dasar tanah, di mana pada waktu malam hari itu para pemilik dari peternakan itu mereka akan mengisinya dengan jerami, dan nanti pada waktu malam hari mereka akan membawa hewan-hewan peliharaan mereka untuk masuk dan makan daripada palungan tersebut. Sehingga dapat kita simpulkan dan kita ketahui bahwa palungan ini adalah sesuatu tempat yang mungkin tidak layak untuk ditempatkan di dalam suatu rumah tinggal. Nah, ladies yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan kita malam hari ini akan saya ambil di dalam Lukas pasal 2 ayat pertama sampai yang ke-7. Tetapi mungkin saya akan lebih fokus kepada ayat yang ke-7. Firman Tuhan ini berbicara tentang kisah di mana Yesus dilahirkan. Pada saat Kaisar Agustus memerintah, di situ ia mengeluarkan suatu perintah supaya semua orang didaftarkan. Nah, pada waktu Yusuf mendengar, Yusuf mulai mengajak Maria untuk pergi ke Bethlehem, pergi ke kota Nazaret, untuk mereka bisa mendaftarkan, karena Yusuf ini berasal dari keturunan Daud dan keluarga mereka berada di Bethlehem. Nah, ladies yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata bahwa dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan membaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Pada waktu Yusuf dan Maria tiba di Bethlehem, di situ juga tibalah waktunya di mana Maria akan melahirkan. Pada saat Maria akan melahirkan, mereka mendatangi rumah tersebut, tetapi bagian tempat untuk penginapan itu sudah penuh, sehingga akhirnya mereka tidak bisa untuk membawa
Maria melahirkan di tempat yang layak. Tapi ladies yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa bukan berarti bahwa pada waktu penginapan ini tidak terisi, tidak bisa diisi oleh Maria dan Yusuf, lalu rumah ini tidak membukakan pintu bagi mereka. Tetapi dikatakan bahwa mereka memberikan suatu tempat yang mungkin sebagian orang berkata bahwa itu bukan tempat yang layak. Tetapi mereka memberikan dan disitulah Yesus lahir dan dibaringkan di dalam palungan. Jadi yang dikasih oleh Tuhan hari ini, makna daripada palungan kasih yang akan saya bagikan kepada kita semua bahwa palungan kasih ini adalah bukti daripada kasih Tuhan yang besar bagi umat manusia. Karena Yesus sendiri dengan kerendahan hatinya, ia yang adalah raja, memilih untuk lahir dalam kesederhanaan. Supaya apa? Supaya dunia menyadari bahwa kasih yang diberikan Tuhan itu tidak terbatas. Kasihnya tidak hanya untuk orang tertentu, kasihnya tidak hanya untuk kalangan tertentu, kasihnya bukan hanya untuk orang yang ada di tengah-tengah kota yang besar atau ada di dalam kemegahan yang luar biasa, tetapi kasih daripada raja atas segala raja itu tidak terbatas dan diberikan kepada semua orang yang ada di dalam dunia. Ladies yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun bentuk sederhana, bentuk kasih Tuhan itu adalah kasih yang sederhana. Tetapi saya mau katakan bahwa kasih dan kebesarannya tidak pernah berkurang nilainya bagi kita. Ladies yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar dua hal daripada palungan kasih ini. Dan yang pertama, kita akan belajar bahwa kesederhanaan tidak dapat membatasi karya dan kasih Tuhan. Ladies yang terkasih, kalau kita lihat bahwa Yesus ini tidak lahir dari keluarga yang kaya raya atau keluarga yang besar, keluarga yang memiliki derajat yang tinggi, keluarga yang disanjung, keluarga yang dipandang. Yesus tidak lahir daripada keluarga tersebut, tetapi Yesus memilih untuk lahir daripada keluarga yang sederhana. Maria bukanlah seorang yang memiliki kekayaan yang luar biasa. Maria hanyalah seorang gadis desa, gadis yang memiliki ketaatan kepada Tuhan. Bahkan Yusuf pun bukanlah orang, sekalipun dia adalah keturunan daripada Raja Daud, tetapi kehidupan daripada Yusuf bukan seperti kehidupan orang-orang yang ada di istana. Tetapi Yesus memilih untuk lahir di dalam keluarga tersebut, menunjukkan bahwa kerendahan hati Tuhan mengajarkan kepada kita untuk bisa membagikan kasih dengan kesederhanaan yang kita miliki. Yesus tidak hanya lahir daripada keluarga yang sederhana. Kalau kita lihat bahwa Yesus juga tidak lahir dari kota yang besar, tidak lahir dari kota yang penuh dengan keramaian atau kemegahan, tetapi Yesus lahir dari kota yang terkecil, yaitu kota Bethlehem. Bahkan pada saat Yesus dibawa dan dilahirkan di kota Bethlehem, kota yang terkecil ini, Yesus tidak lahir dalam suatu rumah yang mewah atau suatu tempat yang luar biasa. Tetapi firman Tuhan menuliskan bahwa Yesus cuma lahir di tempat di mana para ternak diberi makan. Bahkan Yesus dibaringkan di dalam palungan yang sesungguhnya tidak layak bagi seorang anak raja. Ladies yang dikasihi oleh Tuhan, kesederhanaan yang Tuhan berikan kepada kita lewat kelahirannya, yang Tuhan tunjukkan lewat kelahirannya, mau saya katakan bagi kita semua bahwa itu tidak membatasi karya Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita. Kita lihat di dalam ayat selanjutnya, dikatakan di dalam Matius pasal yang kedua, ayat yang kelima sampai ayat yang keenam. Ladies, pada saat Yesus telah lahir, di situ lalu muncul suatu bintang yang bersinar di timur, dan bintang itu memberikan berita kepada para orang Majus bahwa raja orang Yahudi telah lahir. Dan pada waktu orang Majus itu melihat bintang tersebut, mereka mendatangi Raja Herodes. Kerajaannya pada waktu mereka tiba, Raja Herodes kaget
wah, ada seorang raja yang sudah lahir, ada saingan yang akan datang. Tetapi di situ dikatakan bahwa semua orang tidak tahu di mana Yesus lahir. Tetapi pada waktu Herodes mengumpulkan para imam, di situ mereka berkata kepadanya di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah yang tertulis di dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Ladies yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat bahwa di sini dikatakan bahwa ini adalah nubuatan yang diberikan oleh para nabi. Kesederhanaan Tuhan, kesederhanaan daripada kelahiran Tuhan itu tidak bisa membatasi karya Tuhan. Mengapa? Karena nubuatan yang telah ada beratus tahun lalu itu tetap tergenapi sekalipun Yesus harus lahir di palungan yang sederhana. Kelahiran Yesus yang sederhana tidak dapat membatasi karya Allah yang besar. Ladies yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita pun kita harus menyadari bahwa terkadang kita ini membatasi Tuhan di dalam hidup kita. Kita seolah-olah melihat bahwa sebuah kesederhanaan, sebuah keterbatasan itu seolah-olah Tuhan tidak bisa melakukan suatu perkara yang besar. Tetapi melalui pembelajaran firman Tuhan hari ini kita melihat bahwa karya Tuhan, kasih Tuhan itu tidak akan pernah bisa dibatasi oleh kesederhanaan. Karena sekalipun mungkin manusia melihat bahwa oh yang Tuhan buat ini di luar dari pemikiran kita. Mengapa begini, mengapa begitu? Kenapa Tuhan tidak lahir saja di kerajaan supaya semua orang bisa melihat bahwa sesungguhnya Dia adalah raja di atas segala raja? Mengapa Yesus harus lahir di tempat yang kecil di mana tidak ada orang-orang yang bisa menyembah dan mengagungkan Dia? Tetapi di sini firman Tuhan mengajarkan bahwa segala sesuatu tidak akan pernah bisa membatasi karya dan kebesaran daripada Tuhan. Kalau kita lihat karya kasih Tuhan yang besar di dalam hidup kita, Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Tuhan yang besar, karya Tuhan yang besar adalah bagaimana Tuhan Yesus datang ke dalam dunia sehingga keselamatan itu bisa diberikan kepada umat manusia. Dan pada waktu semua proses di mana Yesus lahir ke dalam dunia rasanya tidak masuk akal. Tetapi saya mau katakan bahwa firman Tuhan membuktikan bahwa sekalipun nubuatan itu sudah beratus tahun lamanya, tetapi Tuhan membuktikan semuanya. Ladies yang dikasihi oleh Tuhan, kesederhanaan bukanlah penghalang bagi karya Tuhan. Justru di dalam kesederhanaan, kuasanya bersinar paling terang, melampaui batas-batas duniawi, dan menjangkau setiap hati dengan kasih yang tulus. Dunia punya batas, dunia punya suatu gambaran bahwa orang yang agung harus lahir di tempat yang baik. Orang yang besar, orang yang mulia, mungkin harus lahir di suatu istana yang megah dan luar biasa. Tetapi sekalipun dunia membatasinya dengan pikiran-pikiran dunia atau gambaran dunia, karya Tuhan tidak akan pernah terbatasi di dalam setiap kehidupan kita. Ladies yang dikasihi oleh Tuhan, hal kedua yang kita pelajari dari palungan kasih yang kedua adalah kesederhanaan tidak dapat meniadakan kemuliaan dan keagungan Tuhan. Yang pertama tadi dikatakan bahwa kesederhanaan itu tidak akan pernah bisa membatasi karya dan kasih Tuhan bagi kita. Maka yang kedua, kesederhanaan tidak dapat meniadakan kemuliaan dan keagungan Tuhan. Kita lihat di ayat selanjutnya dikatakan bahwa sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja
Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Kita lihat bahwa pada waktu Yesus telah dilahirkan, di situ dikatakan bahwa orang Majus pun melihat bintangnya di timur. Yesus hadir sekalipun di tengah-tengah keluarga yang sederhana, sekalipun di tempat yang kecil, tetapi terang kemuliaannya bersinar lewat bintang. Kita lihat bahwa firman Tuhan ini menuliskan bahwa orang Majus melihat bintangnya bersinar dan mereka mengetahui bahwa raja orang Yahudi telah lahir. Ladies yang dikasihi oleh Tuhan, kesederhanaan Tuhan yang lahir di kota yang kecil tidak menutup kemuliaan Tuhan terpancar bagi orang-orang percaya. Nyatanya bahwa sekalipun Tuhan itu hanya lahir di kota Bethlehem yang kecil, tetapi kemuliaannya bersinar lewat bintang yang bercahaya. Sehingga pada saat orang Majus melihat bintang tersebut, mereka tahu dan mereka mengakui bahwa raja dari orang Yahudi itu telah lahir. Kalau kita lihat di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-11, dikatakan bahwa maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ladies yang dikasihi oleh Tuhan, orang Majus ini adalah orang-orang yang pintar. Mengapa? Karena mereka ini adalah orang-orang yang ahli dalam perbintangan. Dan di situ kalau kita lihat bahwa jarak tempat daripada orang Majus berada, itu sangat jauh untuk mereka sampai ke Bethlehem. Tetapi pada waktu mereka melihat bintang timur itu bercahaya, mereka mengetahui bahwa raja orang Yahudi itu telah lahir. Orang Majus ini melakukan perjalanan yang jauh. Mereka mau untuk mengambil bagian, untuk bisa berjumpa dengan raja yang mulia itu. Dan mereka datang untuk menyembah dia. Persembahan yang dibawa oleh orang-orang Majus ini bukan persembahan yang biasa. Mengapa? Karena emas itu pada zaman itu, emas menggambarkan tentang suatu simbol daripada status atau kebesaran orang yang menerimanya. Jadi kalau orang Majus ini, mereka datang dan menyembah Yesus yang masih seorang bayi, tetapi mereka memberikan emas sebagai persembahan bagi Yesus, maka di situ mereka mengakui bahwa Yesus memiliki status dan kebesaran di dalam hidupnya. Yesus adalah raja orang Yahudi. Itu yang mereka percayai. Bahkan kalau kita lihat bahwa bukan hanya emas yang diberikan oleh orang-orang Majus ini, tetapi mereka juga mempersembahkan kemenyan dan mur. Pada saat itu kemenyan dan mur adalah sesuatu yang mahal. Mengapa? Karena kemenyan dan mur itu termasuk dalam bahan-bahan yang langka. Sehingga untuk bisa mendapatkan kemenyan dan mur, itu mereka itu harus berusaha untuk bisa mendapatkan dan harganya sangat mahal. Tetapi pada waktu orang-orang Majus ini datang menjumpai Yesus yang pada saat itu masih seorang bayi, tetapi kita lihat bahwa hati daripada orang Majus ini, mereka mempercayai dan mengagungkan Tuhan. Sehingga sekalipun mereka menjumpai Tuhan yang sedang terbaring di dalam palungan yang hina, yaitu Tuhan yang tidak ada di tempat penginapan, Tuhan yang ada di dalam rumah sebuah peternakan, tetapi di situ kesederhanaan itu tidak meniadakan kemuliaan dan keagungan Tuhan. Justru di dalam kesederhanaan itu ditemukan bahwa orang-orang Majus itu, orang-orang yang pintar itu, mereka membawa persembahan yang mahal, mereka membawa persembahan yang memiliki nilai yang tinggi, karena mereka menyadari sekalipun Yesus adalah baik, dia adalah raja di atas segala raja. Jadi sekalipun ladies yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus yang kita sembah ini lahir di dalam palungan yang hina,
tetapi ia tetap anak Allah. Dia tetap raja yang mulia. Dia tetap raja di atas segala raja. Sehingga ia layak untuk menerima penyembahan dan persembahan daripada orang-orang Majus tersebut. Kesederhanaan kelahiran Tuhan Yesus di palungan tidak dapat menghapus kemuliaan dan keagungannya sebagai raja. Justru melalui kerendahan hatinya, kemuliaan sejatinya bersinar, membawa harapan dan keselamatan bagi dunia. Pada waktu Yesus ada di tempat yang sederhana, bintang timur bercahaya dengan luar biasa. Bahkan terangnya mampu untuk menuntun orang-orang Majus untuk sampai datang dan berjumpa serta menyembah Tuhan yang mereka percaya sebagai Raja orang Yahudi. Hari ini ladies yang dikasihi oleh Tuhan, maukah kita menjadi palungan kasih Tuhan? Maukah kita memberi diri kita untuk menjadi palungan kasih Tuhan di dalam hidup kita? Kalau kita ingin menjadi palungan kasih Tuhan, maka jangan membatasi karya Tuhan dengan kesederhanaan kita. Ladies yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita sebagai seorang perempuan, kadangkala kita itu pesimis dengan hidup kita, pesimis dengan pribadi kita. Pada waktu kita menemukan bahwa kita ini tidak seperti orang lain, atau mungkin kita tidak memiliki kelebihan yang luar biasa, kita bukan orang yang kaya, kita mungkin tidak berpenampilan seperti orang lain. Kadang-kadang kita ini berpikir bahwa kita tidak layak untuk menerima suatu karya Tuhan yang besar di dalam hidup kita. Bahkan seringkali kita itu berpikir bahwa kita ini hanya manusia biasa dan kita memiliki banyak keterbatasan di dalam kehidupan kita. Atau mungkin saat ini kita berpikir bahwa pribadi saya ini penuh dengan kekurangan. Sehingga akhirnya kita berpikir bahwa saya tidak layak untuk menerima suatu yang besar di dalam hidup saya. Tetapi lihatlah daripada kisah kelahiran Tuhan Yesus ini, bahwa pada saat Tuhan ingin membuat suatu karya yang besar, orang-orang yang sederhanalah, tempat yang sederhanalah yang dipakai oleh Tuhan. Contohnya ladies yang dikasihi oleh Tuhan, Maria ini adalah gadis muda yang sederhana. Maria berasal dari suatu desa yang kecil di utara dari Israel. Tetapi yang Maria miliki adalah iman yang besar kepada Tuhan, kesalehan hidup yang dia miliki. Dan pada waktu malaikat Tuhan datang kepada Maria, dia dipilih untuk menjadi ibu daripada Yesus. Firman Tuhan mengatakan bahwa Maria hanya merasa bahwa Tuhan saya ini tidak layak, karena Maria ini adalah orang yang sederhana. Tetapi dalam perasaan bahwa dia tidak layak, dalam kesederhanaan daripada Maria ini, satu yang luar biasa adalah Maria tidak pernah menolak apa yang Tuhan berikan di dalam hidupnya. Justru pada saat malaikat itu berkata bahwa itu adalah sesuatu yang diberikan Tuhan di dalam hidupnya, di situ justru Maria dengan iman yang luar biasa dan dengan taat, dia berkata bahwa dia siap untuk menerima karya Tuhan di dalam hidupnya. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa kesederhanaan itu bukanlah penghalang, tetapi kesederhanaan itu adalah sebuah kesempatan. Untuk apa? Untuk Tuhan menunjukkan kuasanya yang besar. Untuk Tuhan menunjukkan karyanya yang besar. Ladies yang dikasihi oleh Tuhan, kalau seandainya kita adalah orang yang hebat, seandainya kita adalah orang yang pintar, seandainya kita adalah orang yang memiliki segala hal yang luar biasa di dalam dunia ini, pada waktu Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi di dalam hidup kita, atau bahkan mungkin membuat kita menjadi sesuatu yang luar biasa, kita tidak akan pernah terpesona dengan karya Tuhan. Karena kita berpikir bahwa saya mampu melakukannya. Tetapi pada waktu kita hanya orang yang sederhana, kita hanya orang yang terbatas, kita hanya orang yang tidak mampu. Pada waktu Tuhan menitipkan suatu kasih karunia di dalam hidup kita, bahkan Tuhan mengizinkan sesuatu yang besar diberikan tanggung jawab kepada kita, contohnya untuk melayani Tuhan.
Saya percaya bahwa melayani Tuhan itu adalah sesuatu yang mulia. Oleh karena itu saya sangat menghargai bahwa Tuhan memilih saya mungkin tidak menjadi orang yang besar, tidak menjadi orang yang kaya, tidak memiliki apa yang dimiliki oleh orang-orang di luar sana. Tetapi pada waktu Tuhan mengizinkan untuk bisa melayani, memberikan kabar baik, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mengajak orang untuk mengenal Tuhan, berbagi kasih dengan mereka, peduli dengan mereka, bahkan mungkin hanya dengan duduk dan mendoakan mereka. Kadang-kadang saya merasa bahwa Tuhan terlalu luar biasa. Kenapa? Karena saya orang yang sederhana ini, Tuhan pakai untuk menerima sesuatu yang luar biasa. Hari ini kita jangan berpikir bahwa sesuatu yang luar biasa itu adalah, oh, Tuhan lahir di dalam hidup kita, Tuhan menjadi bagian hidup kita, Tuhan yang kita sembah adalah Raja di atas segala raja. Berarti bahwa kehidupan saya, penampilan saya, kekayaan saya, segala hal yang saya miliki harus yang wah. Tetapi pada waktu engkau dan saya diizinkan Tuhan, mungkin hanya memiliki sebagian yang kecil daripada yang orang lain miliki, tetapi Tuhan memberikan kita hati untuk bisa peduli dan membagikan kasih kepada orang lain. Maka engkau dan saya dipandang Tuhan menjadi sesuatu yang bernilai di hadapan Tuhan. Kita bagaikan palungan yang biasa saja, yang bahkan bisa saya katakan palungan itu tidak layak untuk Yesus dibaringkan di atasnya. Tetapi justru palungan yang tidak layak itu Tuhan pakai untuk menunjukkan bahwa engkau dan saya, seberapa buruk pun hidup kita di pandangan orang lain, seberapa buruk pun hidup kita penuh dengan kekurangan, mungkin kita hanya dihina orang, mungkin kita tidak dipandang orang, tetapi apabila Tuhan memakai hidup kita dari yang sederhana, dari yang tidak layak, dari yang dipandang hina, semua akan memandang mulia dan berharga karena Tuhan. Ladies yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kalau kita mau menjadi palungan kasih-Nya Tuhan, maka jangan pernah membatasi karya Tuhan dengan kesederhanaan kita. Karena Tuhan akan memakai kesederhanaan kita sehingga dunia ditertawakan. Firman Tuhan berkata bahwa yang dipakai Tuhan adalah orang bodoh untuk menertawakan orang-orang yang pintar. Tuhan memakai kita yang kecil supaya orang-orang besar melihat kuasa Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita. Apabila kita ingin menjadi palungan kasih Tuhan, tidak hanya dengan kesederhanaan kita, tetapi jadilah terang yang bersinar untuk dapat menuntun orang berjumpa dengan Tuhan. Kalau kita ingin supaya sinar kemuliaan Tuhan terpancar dalam hidup kita, maka hiduplah dengan karakter Kristus. Mungkin kembali lagi ya kita ngobrol karakter Kristus, kok rasanya karakter Kristus terus, jadi apa-apa tuh kayaknya sudah terekam, teringat bahwa segala sesuatu tuh harus sinkron dengan karakter Kristus. Tetapi benar bahwa apabila kita memiliki ketaatan, apabila kita memiliki kerendahan hati seperti Maria, bahkan seperti Yesus sendiri, maka saya mau katakan kepada kita semua bahwa cahaya kemuliaan yang sudah Tuhan taruh di dalam hidup kita itu akan memancar keluar dari hidup kita, dan semua orang yang melihat kita, mereka akan berusaha untuk bisa berjumpa dengan Tuhan. Sama seperti orang Majus tadi, pada waktu mereka melihat kemuliaan daripada bintang yang bercahaya itu, mereka tahu bahwa ini adalah petunjuk bahwa seorang raja telah lahir. Mereka rela untuk menempuh perjalanan yang begitu jauh supaya mereka datang dan menyembah Tuhan. Pada waktu kita mungkin melakukan pengorbanan-pengorbanan di dalam hidup kita, kita harus bisa sabar, kita harus bisa mengampuni, kita harus bisa rendah hati, kita harus taat sekalipun sulit untuk kita lakukan. Kita harus bisa mengasihi orang lain sekalipun kita ini adalah orang yang penuh dengan kekurangan. Tetapi lewat kekurangan kita, kita memberkati orang. Saya percaya bahwa orang akan berlomba-lomba untuk menjumpai Tuhan yang kita sembah. Tetapi pada waktu kehidupan kita tidak menunjukkan karakter yang baik, kita orang yang egois, kita orang yang suka membenci,
kita orang yang tidak mau mengampuni, kita orang yang tidak peduli dengan kehidupan orang lain, kita orang yang tidak bisa mengasihi orang lain. Sekalipun kita berlimpah-limpah, rasanya kita menutup mata dengan kesusahan orang lain. Maka sekalipun engkau dan saya bertekun di dalam Tuhan setiap hari, engkau dan saya tidak akan pernah bisa menarik orang untuk datang menyembah kepada Tuhan yang kita sembah. Kenapa? Karena mereka tidak hanya ingin mendengar, tetapi mereka ingin melihat bintang itu bercahaya dari kehidupan kita. Kalau kita ingin menjadi palungan kasih Tuhan, maka sediakanlah hati kita menjadi palungannya Tuhan. Ladies yang dikasihi oleh Tuhan, bukalah hati kita dan persiapkanlah sebagai tempat di mana Tuhan berdiam dan Tuhan berkarya. Palungan itu adalah tempat yang sederhana, hanya tempat untuk hewan-hewan datang dan makan dari palungan tersebut. Tetapi kalau Tuhan bisa memilih palungan yang hina untuk dia membaringkan dirinya dan menjadikan palungan itu adalah sesuatu yang mulia, maka percayalah bahwa pada waktu engkau dan saya membuka hati kita, mengizinkan Tuhan lahir di dalam hati kita, mengizinkan Tuhan berdiam di dalam hati kita, mengizinkan Tuhan berkarya di dalam hidup kita, maka saya percaya sekalipun saat ini kita adalah orang-orang yang biasa saja, Tuhan mampu mengubah seluruh kehidupan kita, sehingga kita yang biasa-biasa ini akan menjadi orang-orang yang berharga dan bernilai di hadapan Tuhan. Ladies yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita belajar dari kisah kelahiran Tuhan Yesus. Kita akan masuk di bulan-bulan di mana kita akan menyambut Natal pada tanggal 25 Desember nanti. Tetapi saya rindu supaya kita semua tidak hanya membangun suasana Natal, atau kita hanya berpikir event apa yang harus kita buat, atau acara apa yang harus kita lakukan. Mungkin rumah kita dihias dengan baik, didandani dengan souvenir-souvenir, atau mungkin dekorasi-dekorasi Natal yang luar biasa. Tetapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa biarlah kita merendahkan hati kita untuk dengan sederhana menerima Tuhan lahir di dalam hidup kita. Itu yang lebih penting. Karena sesungguhnya pada waktu Tuhan lahir di dalam hidup kita, di dalam hati kita, sekalipun engkau dan saya hanya memberikan bagian terkecil dari bagian di dalam hati kita, karena mungkin di dalam hati kita sudah dipenuhi dengan begitu banyak hal yang kita simpan di dalam hati kita. Tapi percayalah bahwa pada waktu engkau membuka hatimu, hanya di ruangan yang terkecil mungkin engkau berikan Tuhan berdiam di sana, Tuhan mampu untuk mengubahkan hidupmu seutuhnya. Sama seperti sebuah peternakan kecil, sama seperti sebuah kandang domba, sama seperti sebuah palungan, sama seperti kota Bethlehem yang kecil. Pada waktu mereka terbuka, pada waktu mereka memberikan, mengizinkan Tuhan Yesus masuk dan lahir di dalamnya. Di firman Tuhan berkata, engkau bukan lagi yang terkecil, karena seorang pemimpin akan lahir daripada engkau. Ladies yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa pada waktu Yesus lahir di dalam hati kita, kita membuka hati kita dan Tuhan berdiam di dalamnya, engkau akan melahirkan suatu pemimpin yang besar, karena engkau mewarisi kasih Tuhan di dalam hidupmu. Engkau akan mampu bercahaya dan membawa orang-orang untuk datang dan menyembah kepada Tuhan. Bahkan kesederhanaanmu akan terhapuskan oleh kemuliaan yang besar di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan yang saya bagikan kepada kita semua. Kiranya firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita bahwa kesederhanaan itu tidak membatasi karya Tuhan yang besar di dalam hidup kita. Dan kesederhanaan itu tidak akan pernah menghilangkan kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Oleh karena itu, tetap semangat di dalam Tuhan, tetap giat di dalam Tuhan, tetap tekun di dalam Tuhan, dan biarkan Tuhan berdiam di dalam hatimu. Karena pada waktu Tuhan berdiam di dalam hatimu, Tuhan akan mengubah seluruh hidupmu, sehingga engkau yang sederhana akan dipandang mulia dan bernilai di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan.
untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Terima kasih karena Tuhan mengajarkan kepada setiap kami, supaya kami tidak hanya melihat kepada sesuatu yang mewah dan megah seperti dunia melihat, tetapi kami boleh belajar daripada kesederhanaan Tuhan. Pada saat Engkau lahir ke dalam dunia, Engkau memilih untuk ada di tempat yang kecil. Engkau memilih untuk lahir di dalam kesederhanaan. Tetapi hari ini kami belajar bahwa seluruh kesederhanaan itu tidak pernah membatasi karya Tuhan. Bahkan kami yakin dan percaya bahwa sekalipun kami penuh dengan kekurangan, sekalipun hidup kami tidak lebih baik daripada orang lain, sekalipun ada banyak hal yang menekan hidup kami, bahkan kami terlihat lebih terkecil daripada orang-orang lain, tapi kami mau membuka hati kami Tuhan, menjadi palungan kasih Tuhan. Biarlah kasih Tuhan hadir di dalam hidup kami, di dalam hati kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan mengubahkan seluruh kehidupan kami, sehingga hidup kami bernilai, membawa setiap orang untuk datang menyembah kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan kami rindu untuk menerima berkat daripada Engkau Tuhan. Mari ladies yang dikasihi Tuhan, kita letakkan kedua tangan kita di dada. Terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus, dan di dalam kuat kuasa rohnya yang kudus, yang menuntun dan membimbing kita kepada kebenaran dan kekudusan, untuk menjadi saksi Kristus, mulai hari ini, hingga Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Kita akhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yang mengerti semua masalahku, Tuhan telah siapkan yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya yang tiada batasnya. Dia mengerti semua masalahku, Tuhan telah siapkan yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya